Kita ada di sekarang ngobrolin tentang kuda. Ini dia kena skabies itu separuh badan. Penggunaan alternatif obat yang lain. Jadi kita pakainya adalah herbal. Itu kalau dengan pemakaian yang rutin, ya sehari bisa 2 kali, itu nggak sampai sebulan bulunya pasti sudah bisa tumbuh lagi. Oke, ketemu lagi dengan Dr. M di dunia lain ternak. Kita ada di sekarang ngobrolin tentang kuda, perkudaan ya. Jadi contohnya ini saya punya kuda satu jantan ini. Ini udah sebelum sekitar 2 tahun lalu kali ya, 2 tahun lalu. Ini dia kena skabies itu separuh badan. Jadi badan dia kena skabies. Nah, sudah disuntikin ya pakai ivermectin dan lain-lain. Tuh tidak sembuh ya. Jadi kita harus sedikit mulai berpikir, misalkan hewan kecil oke lah kita dengan ivermectin efektif, tapi kalau yang besar efektif ya, mungkin tetap efektif tapi secara dosis kita ngitungnya juga agak kesulitan, dan aplikasinya terutama ya. Jadi dibutuhkan tentang penggunaan alternatif obat yang lain. Jadi kita pakainya adalah herbal ya. Di sini yang paling bagus kalau untuk urusan skabies ya, jadi pakailah misalnya daun gamal ya. Daun gamal itu nama lainnya Clericidae atau boleh nama lainnya ketupuk, ada yang bilang gitu. Pakai daun itu nanti aplikasikannya bisa di tumbuk dulu, deplok ya halus. Setelah deplok halus nanti kita goreng pakai minyaknya, agak bahasa Inggrisnya nyemek-nyemek itu toh. Nah nanti pindah, tidak usah lama-lama, pindah di wadah, kemudian pakai kuas kita olesin di seluruh badan ya. Itu kalau dengan pemakaian yang rutin ya, sehari bisa 2 kali, itu nggak sampai sebulan bulunya pasti sudah bisa tumbuh lagi ya. Nah itu kelebihan dari daun gamal atau Clericidae atau disebutnya ketupuk tadi. Nah, ini sudah kita praktikkan. Kemudian untuk luka, ini kan pernah sampai luka, ya, luka dan gatal. Kita menggunakannya, kalau kita mau pakai injeksi pun ya tentu kita harus menghitung dosis dan lain-lain ya. Tapi kalau dengan daun, kita preparatnya paling mudah pakai daun mimba atau mindi, itu sama. Meskipun beda ya, tadi isinya sedikit berbeda, tapi pada dasarnya dia zat aktifnya hampir sama. Itu sifatnya sebagai anti gatal dan mengobati luka. Jadi sama. Kita deplok halus daunnya, kemudian kita goreng, minyaknya agak banyak sedikit, kemudian kita oles ke luka itu. Nah, kita sudah membuktikan kuda ini sampai dia bisa sembuh total. Saat ini dia juga mengalami lagi sakit kulit namanya alergi. Alergi itu bentuknya seperti ini bentol-bentol gini. Nah, bentol-bentol gini. Nah, ini disebabkan oleh gigitan dari nyamuk. Ya, dan di sini kan sawah semua ya. Jadi dia kena gigit nyamuk, dia bentol-bentol memulai muncul gatal-gatal di kulitnya. Nah, ini saya tetap membuat preparat herbal lagi dengan minyaknya isinya minyak virgin oil, minyak kelapa itu. Kemudian kita isi dengan preparat daun gamal, kemudian daun mindi kita campurkan di situ. Kemudian kita tambahkan di situ antibiotik. Campur, kita blender semua, kemudian kita masak sebentar. Nah, setelah selesai itu kita sebenarnya ada tambahan lagi, tapi saat ini tidak saya sebutkan dulu karena dengan itu sudah cukup. Nah, itu kita wadahi dalam wadah. Minyak tadi yang udah berisi larutan tadi, yang kita daun-daunan kita blender tadi, kita ambil airnya aja ya. Kita masukkan di situ, kemudian kita oles. Nah, itu untuk penyakit yang di kulitnya, yang karena alergi gigitan dari lalat tadi, nyamuk sorry. Tentunya secara mekanis kita harus nyamuk biar tidak masuk kan. Makanya kita pasangkan itu ada kipas angin.
Ya, jadi kipas angin kita pasang memang untuk membantu populasi nyamuk di sini biar paling tidak mengurangi itu. Dan ini hasilnya sudah hampir 50% berkurang. Ini sudah hampir 2 minggu ya kita pasang itu, kemudian kita obati sekitar 5 hari ini sudah berkurang hampir 50%. Jadi minta kita tunggu sekitar 10 hari, maksimal 2 minggu lah, nanti kita lihat efeknya ke kulit. Jadi kita membutuhkan kayak pelembab kulit, kemudian untuk menumbuhkan bulu. Tapi secara garis besar kalau herbalnya itu sudah cukup untuk mengobati baik dari alergi. Oke, sore ini kita belajar tentang skabies pada kuda, kemudian luka-luka pada kuda, kulit kuda ya, kemudian ini gatal karena alergi. Nah, kita akan kapan-kapan membahas lagi kasus yang lebih menarik. Tentunya nanti saya sampaikan yang paling praktis, paling menyenangkan. Jadi di dunia ternak itu tidak ada yang aneh-aneh atau tidak ada yang sulit, karena sebenarnya mudah semua, terutama untuk urusan penyakit, karena setiap penyakit pasti ada obatnya, cuman kita belum nemu saja. Kalau udah ketemu akan sangat praktis dan sangat gampang, mudah diaplikasikan. Oke, sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi dengan kasus yang menarik dan kupasan-kupasan yang menarik lagi bersama Dr. M.